masih diberikan kesempatan untuk melakukan Zoominar pada hari ini. Yang kami hormati Dr. Titi Amalia, spesialis obstetrik ginekologi, yang kami hormati Bu Neneng Kurniawati, Eskep Mkep, SPKMB, yang kami hormati Bidan Iva Septiani, Eskep. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mahasiswa dari Stikes Pertamedika, program Profesi Nurse, untuk mempresentasikan makalah keperawatan maternitas dengan judul Analisa Jurnal Evidence Base of Nursing, yaitu mengurangi nyeri persalinan dengan teknik birthing ball. Pada sesi kali ini dibagi menjadi 3, yaitu pada sesi presentasi dibacakan selama 15 menit, lalu untuk tanya jawab 15 menit, dan untuk masukan dari Dr. Titi dan dari CI 10 menit. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya perkenalkan dulu, kami mahasiswa profesi nurse terdiri dari Mbak Cucu Purnama, Mbak Devi Rosdalia, Mas Didi Irwanto, Mbak Dila Mareta, Mas Eko Kurniawan, Mbak Nawang Sundari, Mbak Suparti, Titin Supriyatin, Mbak Umi Wardayati, dan Mbak Vita Mardiana. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Mbak Cucu untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada pembimbing CI kami, Ibu Neneng dan Bu Iva. Selamat pagi Dr. Titi, selaku penanggung jawab Departemen Kebidanan, dan selamat pagi kepada rekan-rekan kebidanan sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mendapatkan analisa jurnal IBN mengurangi nyeri persalinan dengan teknik breathing ball. Tinjauan teori, breathing ball adalah terapi fisik atau latihan sederhana menggunakan bola. Kata birth ball dapat diartikan ketika latihan dengan menggunakan bola diterapkan untuk ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu pasca melahirkan. Tujuannya adalah mengontrol, mengurangi, dan menghilangkan nyeri pada persalinan terutama kelas 1. Manfaatnya yaitu 1. Meningkatkan aliran darah ke rahim, plasenta, dan bayi. 2. Mengurangi tekanan pada tulang belakang. 3. Meningkatkan otot pelvis sebanyak 30% dan juga mendorong turunnya bayi. Yang keempat, membuat rasa nyaman pada ibu hamil, mengatasi rasa sakit dan nyeri pada kehamilan trimester akhir. Yang kelima, memberikan tekan balik pada perineum dan paha. Jadi terasa seperti dipijat. Yang keenam, yang paling penting yaitu memposisikan bayi di posisi yang benar, tepat sebelum kelahiran. Yang ketujuh, memberi dukungan yang nyaman bagi lutut dan pergelangan kaki. Yang kedelapan, memberikan pijatan yang lembut pada perineum dan paha dalam. Dan yang kesembilan, postur tegak meningkatkan daya gravitasi sehingga akan menurunkan kepala bayi dan punggung bayi. Dan panggul ibu, maaf. Untuk indikasi dan kontraindikasi, untuk indikasinya 1, ibu infartu yang merasakan nyeri, 2, pembukaan yang lama, dan ketiga, penurunan kepala bayi yang lama. Untuk kontraindikasinya yaitu 1, janin malpresentasi, 2, perdarahan antepartum, yang ketiga, ibu hamil dengan hipertensi, dan yang keempat, penurunan kesadaran. Jenis gerak-gerakannya yaitu 1, duduk di atas bola, kemudian 2, duduk di atas bola bersandar ke depan, yang ketiga, berdiri bersandar di atas bola, keempat, berlutut dan bersandar di atas bola, dan yang kelima, jongkok bersandar pada bola. Mekanismenya yaitu membantu ibu dalam posisi tegak, kemudian sokongan, distraksi, dan relaksasi. Nyeri persalinan adalah pengalaman subjektif tentang sensasi fisik terkait kontraksi uterus, dilatasi, dan penipisan serviks, serta penurunan janin selama persalinan menurut Arifin 2008. Etiologinya yaitu 1, anoksia myometrium, 2, peregangan serviks, yang ketiga, penekanan pada ganglia saraf yang berdekatan dengan serviks dan vagina. Yang keempat, tarikan pada ovuba, ovarium, dan peritoneum. Yang kelima, tarikan dan peregangan pada ligamentum penyangga. Yang keenam, penekanan pada uretra,
kandung kemih, dan rektum. Dan yang ketujuh, distensi otot dasar, panggul, dan perineum. Untuk pengukuran intensitas nyerinya yaitu dengan menggunakan Pace-Pen Rating Scale dan Visual Analog Scale. Untuk metode pengendalian nyeri yaitu ada dua metodenya. Satu menggunakan farmakologis atau obat-obatan. Dan yang kedua non-farmakologis. Di sini kita menjelaskan non-farmakologisnya yaitu satu, terapi komplementer. Di antaranya herbal, aromaterapi, dan hipnoterapi. Yang kedua, modulasi psikologis, distraksi, relaksasi, kompres hangat, dan imajinasi berdiri. Yang ketiga, terapi kuasi manual, di antaranya akupuntur, akupresur. Dan yang keempat, modulasi sensori nyeri, yaitu masase dan sentuhan terapeutik. Hitung breathing ball, kita menggunakan modulasi psikologis distraksi. Analisa jurnal. Untuk analisa jurnal pertama dengan judul mengurangi nyeri persalinan dengan teknik breathing ball. Peneliti Ayu Wirawati, Susianti, Iranita Haryono. Metodologi penelitiannya yaitu desain eksperimental dengan rancangan pretest post-test, control group design, teknik sampel dengan proporsi sampling, yaitu 20 orang mendapat perlakuan dan 20 orang sebagai kontrol di Puskesmas Lampoe. Instrumen observasinya yaitu skala nyeri dengan Pace-Pen Rating Scale. Pengolahan datanya menggunakan uji Wilcoxon Test. Untuk jurnal pendukung pertama dengan judul teknik relaksasi dengan alat musik tradisional mandar menurunkan skala nyeri pada ibu bersalin salah satu fase aktif. Penelitinya yaitu Satriani dan Abbas. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan bermakna dalam penurunan skala nyeri pada ibu yang diberikan intervensi relaksasi musik dengan alat musik tradisional mandar di mana P sama dengan 0,000. Untuk jurnal pendukung kedua yaitu dengan judul Experience of Stillbirth with Birth Ball, a randomized controlled trial, Iran 2019. Penelitinya Merfarid, Sahnas, Firozeh, Elham. Hasilnya, uji klinis acak 178 peserta dialokasikan untuk kelompok kontrol dan intervensi. Kelompok intervensi diminta bergabung dengan latihan breathing ball selama 20 menit dengan durasi latihan 3 kali seminggu selama 6-8 minggu sebelum hari perkiraan lahir. Berdasarkan hasil penelitian, latihan berbal secara signifikan dapat meningkatkan self-efficacy dan mengurangi nyeri persalinan dengan nilai P kurang 0,001. Untuk jurnal pendukung ketiga, dengan judul Berbal for Pregnant Women in Labor Research Protocol, Al-Muti Center Randomized Controlled Trial Hong Kong 2019. Penulisnya Mai Pui Sang-yung, Katrina Wei, kemudian Benjamin Hong, Wing Hung Tam, Wan Yim Florence, Margaret Yudi Sau Haliu, kemudian Sophia Si Kin Lau, dan Samuel Yang San Wong. Hasilnya adalah uji acak multipusat prospektif atau RCT dilakukan di unit obstetri dan ginekologi dari 5 rumah sakit umum di Hong Kong, Cina. Data dikumpulkan selama 2 tahun dimulai dari Maret 2016. Populasi target adalah wanita Cina dengan kehamilan tunggal tanpa komplikasi pada usia kehamilan 37 hingga 42 minggu. Peserta diacak berdasarkan paritas yaitu nulipara dan multipara dan jenis onset persalinan, spontan, dan induksi. Wanita dalam kelompok intervensi secara aktif diajarkan cara menggunakan berbal. Mereka dalam kelompok kontrol melakukan pemeriksaan antenatal biasa. Kemudian total sampel 512 orang. Pereda nyeri, persalinan diukur dengan skala analog visual atau PAS. Hasil nilai untuk intensitas nyeri P2 sisi lebih kecil 0,05 yang artinya
teknik breathing ball mempengaruhi penurunan intensitas nyeri persalinan. Untuk analisa berikutnya, problemnya, nyeri persalinan disebabkan oleh salah satu persalinan yang kontraksinya menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks serta iskemia rahim akibat kontraksi arteri myometrium. Kontraksi ini menyebabkan pembukaan serviks untuk memulai terjadi persalinan. Upaya menurunkan nyeri persalinan ada dua cara, secara farmakologi dan non-farmakologi. Metode non-farmakologi yang dilakukan salah satunya ialah ditraksi dengan birth valve. Intervention sebanyak 20 ibu bersalin kelompok intervensi dan 20 ibu kelompok kontrol. Mengobservasi kelompok intervensi ibu bersalin salah satu fase aktif dengan cara memberikan pretest atau pengamatan awal terlebih dahulu sebelum diberikan perlakuan. Setelah itu diberikan breathing ball, kemudian dilakukan post-test atau pengamatan akhir dengan lembar observasi yang berisi penilaian skala nyeri dengan observasi FPRS. Analisa data menggunakan Wilcoxon test. Analisis univaria yang diperoleh dari hasil pengumpulan data disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan presentasi. Untuk comparisonnya, penelitian Apriani Ramadan Batubara dan Lia Ivana dengan judul pengaruh pelaksanaan breathing ball terhadap namanya persalinan kelas 1 pada ibu primigravida di rumah sakit Desita, Kabupaten Beren didapatkan hasil nilai T-hitung yaitu 4,083 lebih besar T-tabel sama dengan 2,035 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan breathing ball berpengaruh terhadap variabel namanya persalinan kelas 1 yaitu dengan breathing ball waktu persalinan kelas 1 lebih singkat dibandingkan tanpa breathing ball. Outcome-nya Izin Pak Cucu 5 menit lagi. Siap. Outcome-nya nilai asimsiknya lebih kecil yaitu nilai alfa sama dengan 0,05 yang ada pengaruh penggunaan breathing ball terhadap penurunan tingkat nyeri pada ibu bersalin kelas 1. Fase aktif di puskesmas Lompoe karena penggunaan breathing ball sebagai latihan atau terapi breathing ball yang dilakukan ibu bersalin dengan cara duduk dengan santai dan bergoyang di atas bola. Memeluk bola selama kontraksi memiliki manfaat membantu ibu dalam mengurangi rasa nyeri dan dalam persalinan. Seorang ibu yang mampu melakukan relaksasi seirama kontraksi uterus berlangsung, maka ibu tersebut akan merasakan kenyamanan selama proses persalinannya. Timenya, penelitian ini dilakukan bulan Mei sampai Agustus tahun 2019 di Puskesmas Lompoe, Sulawesi Selatan. Kemudian analisa SWOT-nya yaitu baik atau kekuatan. Jadi kekuatan atau kelebihan teknik breathing ball itu menurunkan rasa kelebihan dalam nyeri saat pembukaan kelas 1. Ya, kemudian untuk weakness-nya, kelemahan yang ada dalam teknik breathing ball adalah masih kurangnya informasi tentang manfaat teknik breathing ball dapat mengurangi nyeri serta kepada tenaga kesehatan yang masih kurang pengetahuan tentang manfaat breathing ball ini. Untuk opportunity atau peluangnya, jadi peluang teknik breathing ball dapat dilakukan pada semua ibu bersalin spontan atau normal tanpa kontraindikasi. Untuk threat atau ancaman yang berasal dari faktor eksternal yang berpotensi untuk menjadi penghambat pada teknik breathing ball adalah pengetahuan ibu hamil dan ibu bersalin tentang teknik ini. Penutup, kesimpulannya adalah dalam upaya untuk mengurangi nyeri persalinan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan farmakologi, salah satunya teknik breathing ball pada ibu bersalin pada kelas 1 fase aktif ini. Sarannya, perawat atau bidan sebagai penyelenggara layanan kesehatan diharapkan dapat menerapkan teknik breathing ball sebagai salah satu alternatif intervensi pada ibu bersalin normal dengan tujuan untuk mengurangi nyeri persalinan. Daftar pustaka terlampir. Demikian pemaparan analisa IBN mengurangi nyeri persalinan dengan breathing ball dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mbak Cucu atas penyampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan teman-teman dari CI, dari Dr. Titi. Assalamualaikum Mbak Titin, saya Nuni mau nanya. Oh ya, baik, silakan Mbak Nuni. Untuk bola tadi itu kan biasanya kalau sepengetahuan saya itu harus dilakukan sebelum menjelang persalinan. Jadi itu ada dimulai dari kehamilan berapa baru bisa dilakukan memakai bola itu gitu. Nah kalau untuk persalinan itu apa bisa untuk ibu hamil yang tidak pernah berlatih tiba-tiba dikasih itu terus bisa mengurangi rasa nyeri, itu yang ditanya. Kasih Mbak Titin. Ya, sama-sama Mbak Nuni. Untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dijawab dulu kali Mbak Titin. Siap Ibu. Sambil menunggu teman-teman untuk berdiskusi, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya jika ada. Saya boleh tanya enggak nih? Siap Ibu. Siap Ibu. Sebentar ya Titin. Ya, Bu Nur sedang rapat sih. Kelihatannya apa tuh Pak? Boleh. Pada duit yang dikumpulin dari Siap, silakan Pak. Halo Titin. Siap Ibu. Ya, ini saya juga sebetulnya baru baca-baca ini semalam ya, maka teman-teman semua ini bagus. Dan kalau misalnya kita mau aplikasikan, memungkinkan nggak nanti dipikir teman-teman ya. Nah ini saya mau tanya, alasan kelompok, karena ini kerja kelompok ya. Ini di sini ada jurnal pendukung dan jurnal pendukung, jurnal utama dan jurnal pendukung. Nah pada jurnal utama, ini saya mau tanya kelompok kenapa mengambil jurnal utama itu yang dengan penelitian Ayu Irawati, Susianti, Iranita dengan judulnya mengurangi nyeri persalinan dengan teknik breathing ball. Dasar ini dijadikan jurnal utama apa? Karena kalau saya lihat dari rancangan penelitiannya, pretest post-test control group design ya, dia memang eksperimental di sini. Mungkin ada hal lain yang memperkuat teman-teman kenapa ini dijadikan jurnal utama, gitu ya. Saya pikir tadinya ini dia dengan yang meta analisis gitu ya, sehingga teman-teman bisa dijadikan ini sebagai yang utama. Tapi itu ternyata saya lihat sampelnya pun hanya 20 di satu tempat gitu ya, tidak ada penelitian berikutnya. Ini kalau saya lihat ini penelitian yang pertama gitu. Kok bisa kelompok mengambil ini sebagai jurnal utama. Nah, sementara kalau saya lihat jurnal pendukung ada yang justru RCT di sini. Gitu. Jurnal pendukung yang Experience of Childbirth with Birth Ball
di sini justru dari sisi penelitian ini justru kuat menurut saya karena RCT dia. Gitu. Walaupun dia tidak meta analisis, tidak masalah dengan RCT saja menurut saya sudah, karena kalau RCT sudah beberapa kali dilakukan dengan sampel yang tentu akan lebih besar gitu. Kalau kita lihat sampelnya 178 gitu kan. Nah, ini kenapa ini tidak dijadikan jurnal yang pertama menurut teman-teman? Nah, terus yang berikutnya jurnal pendukung lainnya juga ada juga yang RCT gitu. Jadi sebetulnya kelompok memilih dijadikan satu jurnal utama dasarnya apa? Gitu ya. Mungkin itu yang saya ingin tahu dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Danuni. Jadi teknik breathing ball ini bisa dilakukan pada usia hamil lebih dari 37 minggu dan persalinan normal dilakukan pada kala 1 fase aktif itu pembukaan 4 sampai 6. Itu mungkin teman-teman ada bisa menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan untuk pertanyaan Mbak Nuni, untuk pasien yang belum pernah atau belum pernah melakukan tindakan tersebut, mungkin bisa didampingi oleh petugas yang lebih berpengalaman seperti itu untuk diberikan instruksi atau agar didampingi atau diawasi seperti itu. Bagaimana Bidan Nuni atas jawabannya, atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke Mbak, udah makasih. Sama-sama Mbak Nuni. Dari saya mungkin mencoba menjawab untuk pertanyaan izin kenapa kita jurnal utamanya mengambil jurnal yang dengan judul yang mengurangi dari persalinan dengan teknik breathing ball ini, Bu. Kalau dari kami, alasan kami mengambil jurnal ini sebagai jurnal utama karena yang kami analisa itu adalah teknik breathing ball-nya ini terhadap untuk mengurangi dari persalinan di Indonesia itu seperti apa. Sedangkan untuk jurnal pendukungnya ini yang dilakukan dengan sampel 178 dan di Hong Kong 512 orang ini adalah yang memperkuat kenapa kita mengangkat jurnal yang di sini gitu Bu. Jadi di luar itu untuk metode breathing ball itu sebenarnya juga dilakukan dan itu efektif gitu. Jadi alasan kami ini sebagai jurnal utama karena ini jurnal lokal, terus yang di luar itu kami jadikan sebagai pendukungnya begitu Bu. Ya, jadi artinya jurnal lokal berarti nggak dasar dari kelompok memilih ini sebagai jurnal utama karena ini jurnal lokal gitu ya, bukan karena metode analisisnya atau bukan karena apa gitu. Kalau persepsi kami kemarin seperti itu Bu, karena penerapan di Indonesia itu seperti apa ini sudah kami analisa, terus kami melihat pendukungnya itu kalau di luar tuh seperti apa gitu Bu, apakah breathing ball itu efektif atau tidak, di luar negeri seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kita fokusnya kemarin karena ini di jurnal lokal, jadi di Indonesia itu sebenarnya yang di luar negeri sudah dilakukan itu diterapkan atau tidak di sini gitu Bu. Kalau untuk analisanya ke situ kami kemarin tidak sempat ke arah sana gitu Bu. Karena kemarin waktu pas kami tutorial itu kami diminta jurnal utama, terus nanti jurnal pendukung, ada jurnal yang dari luar seperti itu saja sih Bu. Untuk teknisnya masalah isi jurnalnya seperti apa bagaimana itu tidak dijelaskan. Jadi kita random aja nyari jurnalnya begitu Bu. Oh iya. Jadi memang ini kan IBN maksud saya. Jadi kalau IBN itu berdasarkan evidence based nursing, berdasarkan nanti kan kita arahnya begini, ini bisa nggak diterapkan di kita? Kalau misalnya penelitian ini baru, saya nggak tahu yang meneliti yang tadi dijadikan referensi utama ini dia
statusnya apa nih? Dalam rangka penelitian untuk memenuhi tugas kuliah atau memang dia seorang peneliti gitu. Kan ini harus kita lihat betul karena ini IBN jatuhnya bukan yang lain. Jadi enggak sembarangan ketika kita mencari jurnal untuk kita analisa sebagai kita terapkan sebagai IBN. Coba nanti dicek lagi oleh kelompok peneliti yang dituangkan di sini memang betul-betul peneliti atau memang penelitian yang sudah dalam rangka memenuhi tugas kuliah, misalnya mahasiswa S1, mahasiswa nurse, gitu kan, mahasiswa profesi, mahasiswa residensi, apakah seperti itu? Sehingga sebetulnya tidak masalah itu ya, artinya status si peneliti tidak masalah, cuman alangkah lebih baik kita berpatokan pada desain kalau menurut saya. Desainnya ini pas nggak dari desain, bisa menggambarkan penelitian ini akan seperti apa gitu. Itu saja sih sebetulnya. Karena yang kita bahas ini adalah kita membuat satu IBN ya, bukan hanya menganalisa jurnal-jurnal biasa, bukan gitu. Itu saja barangkali untuk kelompok. Terima kasih, sudah bagus, sudah oke. Nanti tinggal dikemas sedikit biar apa namanya biar lebih bagus ya ininya. Syukur-syukur kalau bisa diterapkan di kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Neneng masukannya Bu. Dari teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Teman-teman bidan dan teman-teman perawat lainnya? Nah, udah bisa diajak. Oke. Untuk Dokter Titi, terima kasih masukannya yang ditulis di chat. Terima kasih, Dokter. Ini untuk undangan silakan direspon, nih bagus nih sebetulnya ya, penelitian yang diangkat oleh teman-teman, oleh kelompok ini bagus. Nah, di sini sampai membuat itu enggak, Titin? Inovasi enggak ya? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Iya, jadi kalau misalnya diinovasikan dalam bentuk video, ini sebetulnya akan lebih masuk lagi nih. Cuman nyeri kala satunya ada standarnya enggak ini, kelompok? Standar misalnya nyeri kala satu kan beragam tuh ya. Pada fase apa ini bisa diterapkan paling efektif di level nyeri keberapa ini dari jurnal yang teman-teman baca? Kalau yang dibaca itu tadi ini Bu, kami baca itu kalau ada fase aktif itu mulai boarding di pembukaan 4 sampai ke 6. Di 4 sampai ke 6 ya. Ya, pembukaan 4 sampai. Izin menambah Bu, kalau dari jurnal yang kami baca itu dimulai dari fase aktif Bu, yang seperti Titin bilang tadi, setelah pembukaan ketiga Bu, sampai pembukaan ke-6. Jadi pas fase laten belum diterapkannya pas mulai fase aktif. Setelah fase aktif maksimal di fase berapa? Hanya fase aktif saja di efektif? Berapa lama nih kalau di sini saya lihat 5 menit ya setiap gerakan ya? Betul nggak? Atau gerakan 5 menit? Izin menjawab, iya Bu, maksimal 5 menit Bu. Maksimal 5 menit, tapi Setiap 5 menit gerakan. Izin nggak menambahkan pergerakannya, setiap gerakan itu bisa dilakukan 5 sampai 10 menit Ibu izin. 5 sampai 10 menit setiap kali gerakan. Berarti ada. Nah, ini kan ada metode disisipkan nafas dalam. Pada saat kapan ini kira-kira pada breathing? PLB-nya, post sleep breathing-nya kapan kita terapkan ini?
Apakah di setiap fase kita PLB atau di awal fase saja atau di akhir, gimana kira-kira dari jurnal yang dibaca? Ini jurnal yang RCT bagus-bagus ini sebetulnya. Salam, Kak. Yang kelompok kami seperti apa? Kalau nggak salah setiap fase Ibu, jadi sambil melakukan gerakan, jadi sambil jadi pas saat kita melakukan gerakan, kita akan melakukan relasi, jadi kita narik nafas dalam tubuh. Seenggaknya kan pasti pas setiap perjalanan akan ada kontraksi ya Bu. Jadi pas saat terasa kontraksi, jadi diberikan tarik nafas dalam. Saat kontraksi nafas dalam, saat kontraksi nafas dalam gitu ya. Oke. Berarti setiap fase gerakan ya, setiap gerakan ya diberikan itu teknik nafas dalam. Siap Ibu. Kan biasanya kalau ini kan kalau kita lihat tadi kan sekitar dari pembukaan 4 sampai pembukaan 6. Jadi kan istilahnya kalau ini ada kemauan untuk kayak his ya Bu ya, kontraksi. Jadi mungkin untuk mengurangi kontraksi itu kita anjurkan untuk menarik nafas dalam. Untuk merelaksasi Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk dari sisi analisa ininya gimana nih? Dari sisi alasan ilmiahnya, kira-kira teman-teman bisa menjelaskan nggak? Dari bird ball plus PLB gitu ya, sampai akhirnya bisa memblok rasa nyeri. Seperti apa nih yang teman-teman pahami dari jurnal yang teman-teman baca? Monggo silakan dari kelompok bisa dibantu. Nurse Pita bisa membantu calon nurse ini. Ibu coba menjawab. Jadi dalam persalinan itu dari kelas 1 fase laten itu kan timbul rasa nyeri. Ya, dengan melakukan metode ini ibunya akan menjadi lebih rileks, dan lebih rileks itu akan dan juga mengurangi rasa cemas ibu dan juga mengurangi rasa nyeri saat ibu kontraksi. Kemudian juga ligamen-ligamen otot-otot di daerah panggul itu akan jadi kendor karena ada gaya gravitasi di situ pas ibunya duduk di atas bola. Kemudian dan ibu juga akan merasa lebih nyaman. Dan juga ini akan membantu juga untuk penurunan kepala janin untuk turun ke panggul. Maksudnya penurunan janin, mencari jalan lahir. Untuk teman-teman silakan menambahkan sedikit penambahan dari nenek ya. Kalau untuk nyeri persalinan ini kan sebenarnya nyeri fisiologi. Kan gitu sebenarnya tidak bisa kecuali dengan pengobatan farmakologis gitu ya. Yang bertimbul ini kan non farmakologis lebih ke distraksinya Bu. Jadi dengan ibu-ibu duduk di atas bola bergoyang-goyang itu membuat rasa nyaman ketika fase persalinan, sama dengan menggunakan gravitasi itu kan bisa meningkatkan pelepasan endorfin endorfin si ibu ini, sehingga untuk nyeri persalinannya jadi ke distraksi dan lebih rileks seperti itu sih Bu. Jadi untuk mekanismenya lebih ke teknik distraksinya untuk simbol ini. Jadi seperti itu dari saya, atau dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Oke, baik, terima kasih Mbak Parti jawabannya. Good. Yang lain silakan, mungkin ada masukan, ada yang dari jurnal yang dibaca.
Kalau untuk analisa Piko yang tadi sudah oke ya jawabannya, maksudnya sudah ini sudah sesuai. Untuk analisa Pikonya gimana teman-teman? Dari kita lihat analisa Piko yang teman-teman bikin. Yang di Piko kan satu itu ya, satu jurnal saja ya? Iya Bu, yang dipikokan yang jurnal utamanya Bu, untuk komparasinya ada jurnal pembandingnya Bu. Di sini kami untuk jurnal pembandingnya itu dari penelitian Apriyani Ramadan dengan judul itu pengaruh pelaksanaan Birthing Ball terhadap lamanya persalinan kala 1. Kalau yang dari jurnal utamanya kan pengaruh Birthing Ball terhadap nyeri persalinan, sedangkan yang komparasinya itu teknik Birthing Ball itu selain untuk nyeri persalinan, kalau di sini juga dijelaskan bisa berpengaruh terhadap lamanya persalinan di kala 1 Bu. Yang hasilnya pasien yang diberikan intervensi Birthing Ball waktu persalinan itu persalinannya lebih waktu persalinannya lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol yang tidak dilakukan intervensi Birthing Ball seperti itu Bu. Untuk komparasi ini. Jadi kelompok membandingkan dengan penelitian Birthing Ball yang untuk lama kala 1, yang satu untuk nyeri, gitu ya? Iya, seperti Bu. Kalau jurnal utamanya kami kan Birthing Ball terhadap nyeri persalinan, sedangkan komparasinya Birthing Ball terhadap lamanya persalinan di kala 1. Begitu Bu. Kalau lama ini maksud saya ada kaitannya dengan nyerinya juga ya? Kan comparison ini dengan yang Birthing Ball terhadap lama persalinan. Nah, ini kan dijadikan pembanding gitu maksud saya. Nah, asumsi kelompok ini dijadikan jurnal pembandingnya apa yang sama-sama Birthing Ball, sementara outcome-nya beda, atau apakah sama-sama desain penelitiannya atau apanya gitu? Sama-sama Birthing Ball, tapi outcome-nya yang berbeda Bu. Kalau yang jurnal utama itu outcome-nya kita fokus ke nyeri persalinannya. Jadi untuk yang komparasinya itu Birthing Ball ke lama persalinannya gitu Bu. Lebih cepat ya kalau dengan Birthing Ball. Iya, lebih cepat. Oke. Untuk outcome-nya dengan jurnal utama. Outcome yang dibuat di analisa Piko, outcome di jurnal iya, Bu, utama. yang di outcome ini outcome jurnal utama Bu. Oke. Oke. Baik, dari saya cukup, yang lain silakan. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Dan untuk Bidan Isa, ada masukan, Mbak Iva? Ini nanti akan ada seminar hasil perbaikannya lagi nggak ya? Atau hanya satu kali ini aja? Hanya satu kali ini aja, dokter. Izin, dok. Oh gitu, jadi nanti masukan-masukannya terus dilakukan perbaikan itu nggak ditampilin lagi ya?
Ya, nanti kami kami revisi dan kami sampaikan ke CI dan ke dosen untuk masukannya untuk di rumah sakit, dokter. Oh gitu, ya kan kalau memang bagus bisa diaplikasikan di rumah sakit gitu dalam pasien-pasien yang ada di kamar bersalin. Saya tidak bisa bicara banyak, kebetulan sedang ada di kegiatan upacara, tapi mungkin bisa diperbaiki yang tadi saya tulis di kolom chat ya. Iya, siap, dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, dokter. Oh iya, kelompok saya mau ini bolanya diameternya berapa ya, teman-teman? Bola untuk ininya. Macam bola yoga gitu bukan ya? Itu yang tergantung tinggi badannya ibu, dokter Bu Neneng. Jadi kalau tinggi badan ibu 160 sampai 170. Izin Bu Neneng. Iya, Mbak Vita, Mbak. Ya, ini bolanya itu diameternya tergantung tinggi badan ibu yang kami baca di jurnal. Tinggi badan ibu 160 sampai 170 cm, diameternya itu bolanya 55 sampai 65 cm. Kalau tinggi ibunya lebih dari 170 cm, diameter bolanya sekitar 75 cm. Berarti kita harus nyiapin banyak bola tuh ya. Kalau orang Indonesia rata-rata itu ya Bu di bawah. Bolanya bisa Indonesia. Ya, satu bola bisa rame-rame. Jadi pasien kalaupun bisa diterapkan di Sioto nih, setiap pasien dikasih satu bola kan? Iya siap Bu. Bisa diajukan ini Bu kalau memang mau diterapkan ya Bu. Kalau memang diterapkan. Di Shopee kemarin kami searching harganya cuma 100.000. Nah, murah, apalagi murah. Ini bagus ini. Nanti di apa namanya kalau saran saya kalau seandainya ini mau diterapkan dibikin videonya deh. Jadi teman-teman tuh bikin video supaya si ibu itu secara visual juga paham sebelum dia memasuki kelas 1. Jadi misalnya masuk trimester ketiga sedang kontrol ke dokter Titi atau ke dokter Risa gitu kan. Nanti kita ada kelas khusus untuk pengajaran ini. Bagus ini. Jadi nanti pada saat dia masuk persalinannya sudah siap. Gitu. Ini bisa dikembangkan ini Mbak Iva di Depobgyn dokter Titi. Bisa digabung sama senam hamil yang kemarin kan kami penkes senam hamil Bu, bisa digabung dengan jimbol ya Bu jadinya. Nah itu bagus itu. Jadi senam hamil untuk persiapan itu. Yang ini ada suara. Kemarin kami penkesnya ke senam hamil juga Bu di sini. Iya. Kita dilanjutkan ini titip ke bidan Iva ini. Jadi bagus buat Sioto. Apalagi biasanya itu kalau di bidan itu sama kelas yoga. Jadi memang udah dimulai dari trimester 2. Jadi pas saat nanti di trimester 3 dan menjelang persalinan, ibunya udah mengerti cara mengurangi nyerinya dengan jimbol itu. Gitu. Mbak Nuni coba di Sioto diadakan Mbak Nuni. Kelas yoga campur sama buat. Ukurnya dari teman-teman gitu kan, dari bidan-bidan yang sudah latihan. Bagusnya ada kelas khusus. Ya udah siang aja. Siap, Mbak Neneng. Nanti ke depannya insya Allah ya, kalau tenaganya sudah memadai dan ruangan juga bisa. Lanjutkan Mbak Iva. Amin. Soalnya ini kita kadang-kadang susah dicari tempat Mbak Neneng. Tempat ya? Sama Dokter Ori tuh. Kita aja minta tempat untuk satu tempat di bawah itu tempat polinya buat CTG. Biar CTG nggak usah naik-naik ke kamar bersalin atas. Nanti gedung yang baru.
Ya udah ya. Nanti deh, ya udah nanti deh coba deh nanti kita dulu sebenarnya saya juga udah pernah ngajuin sama zamannya buka kelas, tapi kalau kata dokternya ajukan proposalnya dulu dari itu masuk dalam apa biaya tambahan atau tapi saya dulu waktu itu juga udah agak pesimis duluan sih, soalnya saya masih apa-apa harus ngerjain sendiri, jadi akhirnya nggak saya kerjain. Iya, sekarang kan timnya udah banyak. Ini bisa dijadikan kelas swasta ini, sama kayak ini gitu ya. Ya mungkin deh ke depannya insya Allah doakan aja ya teman-teman ya, semoga di Sioto ini bisa lebih berkembang. Amin ya rabbal alamin, Mbak Eva. Amin, amin. Kalau untuk yang jurnal sih saya setuju tadi dengan Mbak Neneng ya, saya lihat juga lampiran di bawahnya itu. Kalau menurut saya sih kalau memang pun kita itu pakai jurnal, kalau bisa jurnal-jurnal utamanya adalah jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh jurnal yang masuk terindeks Scopus. Jadi kalau saya lihat sih ini malah lebih baik jurnal utamanya itu yang experience of childbirth with birth ball, a randomized control ya. Betul, Mbak Eva, saya setuju. Memang sih, jadi kita melihat jurnalnya dari desainnya juga, bukan hanya ini orang Indonesia gitu. Nah, di Indonesia jurnalnya ini yang nerbitin siapa? Ini kan skala jurnal nasional aja, terindeks Scopus juga ya, enggak. Betul. Jadi kalau mau masukin jurnal yang terindeks Scopus kan apa tuh namanya, penyaringannya rada ketat ya gitu kan. Kalau memang bisa, menurut mereka tidak bisa lolos seleksi, ini juga nggak bisa gitu kan. Jadi ya maksudnya takutnya dianggapnya masih ya, memang ini mungkin bisa jadi yang mengurangi jurnal yang berjudul mengurangi persaingan dengan teknik virtual, dia mengadop dulu dari yang jurnal luar gitu. Tapi akhirnya kita yang jangan pakai jurnal ini gitu, lebih baik kita mengadop jurnal dia bersumber ini. Siap, Mbak Eva, makasih atas masukannya. Itu aja ya. Ya terima kasih semuanya. Karena ini dadakan, Mbak Eva, jadi memang dadakan. Jadi ada konsul. Ini Bu, saya salah. Tapi ke depannya mau saya teman-teman bisa memahami pemilihan jurnal untuk IBN itu tidak asal gitu ya, tidak karena ini dari Indonesia atau pribumi sehingga tepat dilakukan, tidak. Tapi ada banyak pertimbangan lain ketika kita mau mengangkat jurnal ini, kita mau jadikan IBN, apalagi akan kita terapkan di rumah sakit kita. Tentu harus sudah ada sebelumnya penelitian ini dianggap berhasil atau dianggap bisa mengurangi nyeri. Jadi penelitian-penelitian dengan syukur-syukur kalau dapat yang misalnya itu artinya sudah bukan 1-2 orang yang ditemukan untuk tindakan ini, tapi lebih dari 100, bahkan dari 1000. Itu kan jadi dasar kita untuk mengambil penelitian itu untuk kita terapkan. Gitu. Ini IBN bukan hanya analisa jurnal biasa. Gitu. Baik, Bu Neneng, terima kasih. Good. Terima kasih untuk pada si Bu Neneng dan Mbak Iva dan Dr. Titi. Sebelumnya kesimpulannya pada presentasi hari ini yaitu dalam upaya untuk mengurangi nyeri persalinan itu metode non farmakologi melakukan teknik demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Dr. Titi. Dr. Titi. Terima kasih. Izin, Bu.
Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.